Don't trust anyone. Grip tahun 2026 adalah film Amerika bergenre aksi kriminal thriller yang cukup terkenal dan populer di awal tahun 2026. Judul The Grip. Tahun rilis 2026. Tanggal tayang 16 Januari 2026 di platform Netflix. Sutradara Joe Carnahan. Pemeran utama Matt Damon, Ben Affleck, Stephen Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Scott Adkins. Durasi sekitar 1 jam 53 menit. Genre aksi, kriminal, thriller. Film ini diproduksi oleh perusahaan Artis Equity dan didistribusikan oleh Netflix. Film ini menceritakan sekelompok polisi narkotika di Miami yang menemukan tumpukan uang ilegal dalam jumlah besar saat penggerebekan. Namun setelah itu, kepercayaan di antara mereka mulai runtuh karena masing-masing anggota tim saling mencurigai ada yang ingin mencuri uang tersebut. Cerita penuh dengan konflik moral, pengkhianatan, dan aksi tembak-menembak yang intens. Fakta menarik. Film ini terinspirasi dari kisah nyata polisi Miami yang bernama Dade. Dirilis langsung di Netflix tanpa tayang bioskop. Dalam 72 jam pertama, film ini dilaporkan ditonton lebih dari 41 juta penonton di platform streaming, menjadikannya salah satu film Netflix terpopuler awal 2026. Kritikus memberi ulasan cukup baik dengan rating sekitar 80% di Rotten Tomatoes. The Student and Mr. Henry adalah film komedi drama Prancis yang dirilis pada tahun 2015 namun sering ditulis atau dianggap rilis sekitar 2012 karena memang berasal dari teater tahun 2012 yang menjadi adaptasinya. Disutradarai dan ditulis oleh Ivan Calberak. Film ini diadaptasi dari teater berjudul sama yang pertama kali dipentaskan pada 2012. Pemain utama: Claude Brasseur sebagai Henry Faizot, Guillaume de Tonquédec sebagai Paul, Noémie Schmidt sebagai Constance, Frédéric Bell sebagai Valerie. Henry adalah seorang pria tua yang pemarah dan mulai kesepian. Ia menawarkan sebuah kamar gratis di apartemennya kepada Constance, seorang mahasiswi, dengan satu syarat: dia harus mencoba mengacaukan hubungan pernikahan anaknya, Paul, yang memang tidak ia sukai. Rencana yang mengarah ke banyak salah paham ini justru membawa perubahan dalam hubungan mereka dan mengajarkan banyak hal tentang hidup, keluarga, dan impian. Film ini berupa komedi dengan nuansa hangat dan emosional, sering disebut sebagai komedi Prancis yang ringan dengan pesan tentang hubungan antar generasi dan pencarian jati diri. Jadi meskipun filmnya sebenarnya dirilis pada tahun 663-2015, judulnya memang berasal dari karya teater tahun 2012 yang sangat populer, sehingga mungkin sering dikaitkan dengan tahun itu juga. 강미연 씨, 한서준 아내분 되시죠? Film ini dirilis di Korea pada 15 September 2021, bertepatan dengan libur Chuseok, dan menjadi salah satu film Korea terlaris tahun itu. Cerita film ini mengikuti Seo Joon, seorang mantan detektif yang menjadi korban penipuan telepon voice phishing. Ia kehilangan banyak uang dan kemudian menyusup ke organisasi penipu di Cina untuk membongkar jaringan kejahatan tersebut dan mengambil kembali uangnya. Film ini menyoroti kejahatan penipuan telepon, voice phishing, yang nyata dan sering terjadi di Korea dan Asia. Box office-nya cukup sukses dengan lebih dari 1,4 juta penonton di Korea dan pendapatan jutaan dolar. Aksi di film ini cukup intens dan realistis,
karena menggambarkan cara kerja sindikat penipuan skala besar. Ceki tahun rilis 2000 adalah film Italia yang cukup terkenal dan kontroversial karena bertema erotis dan disutradarai oleh sutradara legendaris Tinto Brass. Film ini menceritakan tentang Carla Burin, seorang wanita muda yang tinggal di Venesia dan bertunangan dengan seorang pria bernama Matteo. Namun Carla memiliki sifat sangat sensual dan penasaran dengan pengalaman seksual, sehingga ia sering terlibat dalam hubungan dan fantasi erotis dengan pria lain. Cerita berfokus pada kehidupan seksual Carla, fantasi, perselingkuhan, dan konflik batinnya, serta bagaimana hubungan dengan tunangannya berubah akibat perilakunya. Film ini terkenal karena banyak adegan erotis eksplisit, khas gaya sutradara Tinto Brass. Ceki sering dianggap sebagai film erotis klasik Eropa modern. Walaupun kontroversial, film ini punya unsur drama psikologis dan kritik tentang kebebasan seksual dan moral. Si Rocco Marso. Macabre Case of Prompiram tahun 2003 adalah film dari negara Thailand yang sangat terkenal dan kontroversial, terutama karena diangkat dari kasus kriminal nyata. Film ini menceritakan kisah serangkaian pembunuhan misterius terhadap perempuan muda di sebuah desa pedesaan Thailand bernama Prompiram. Para korban ditemukan tewas dalam kondisi mencurigakan, dan masyarakat mulai ketakutan karena pembunuhnya tidak diketahui. Cerita kemudian mengungkap sisi gelap masyarakat desa, termasuk kekerasan seksual, kemiskinan, dan ketidakadilan hukum. Film ini lebih fokus pada drama sosial dan investigasi, bukan horor supranatural. Film ini berdasarkan kasus nyata tahun 1970-an, di mana banyak perempuan ditemukan tewas di Prompiram. Film ini sangat gelap dan dewasa, dengan tema kekerasan, pelecehan, dan kemunafikan sosial. Di Thailand, film ini dianggap film art house yang berani dan realistis, bukan film komersial biasa. Nuansanya suram, realistis, dan tragis. Lebih mirip film investigasi kriminal dan kritik sosial daripada film horor biasa. Banyak adegan simbolis dan psikologis. Fall Guy. Film ini menceritakan tentang Julius Sumpai, seorang pemuda miskin yang bekerja sebagai penjaga rumah orang kaya di Manila. Ia iri dengan kehidupan mewah majikannya dan ingin menjadi bagian dari dunia mereka. Namun suatu malam, Julius terbangun di samping mayat seorang gadis yang telah diperkosa dan dibunuh, dan ia dijebak sebagai pelaku kejahatan tersebut oleh anak-anak orang kaya. Julius kemudian harus berjuang untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan mencari keadilan. Fakta menarik. Fall Guy dianggap sebagai film drama sosial yang gelap dan realistis. Ceritanya mengkritik sistem hukum dan ketimpangan kelas sosial di Filipina. Aktor Sean de Guzman bahkan mendapat penghargaan Best Actor di Festival Film Internasional. Film ini menggambarkan ketidakadilan sosial antara orang kaya dan orang miskin, serta bagaimana kekuasaan bisa menutupi kejahatan. Party ka sa resort? Okay lang. Wala naman akong kinalaman sa... Kung ako lang? Tingin ka. The Chaser tahun 2008 adalah film Korea Selatan yang sangat terkenal dan dianggap salah satu film thriller terbaik Korea. Film ini bercerita tentang Jung Ho, seorang mantan detektif yang kini menjadi mucikari atau pimp atau si cabul. Ia menyadari bahwa beberapa wanita yang bekerja untuknya menghilang secara misterius setelah bertemu pelanggan tertentu. Jung Ho kemudian menemukan bahwa mereka bertemu dengan seorang pria bernama Yang Min, yang ternyata adalah pembunuh berantai sadis.
Ia pun berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan salah satu wanita yang masih hidup sebelum terlambat. Fakta menarik. Ceritanya terinspirasi dari kasus pembunuh berantai nyata di Korea, Yu Yang Chol atau yang dikenal dengan Raincoat Killer. Film ini terkenal karena ketegangan tanpa henti dan adegan pengejaran yang brutal. Ha Jung-woo mendapat banyak pujian karena aktingnya sebagai psikopat dingin. The Chaser sukses besar di box office dan membuka jalan bagi film-film thriller Korea modern. Kenapa film ini sangat terkenal? Plot realistis dan gelap. Tidak ada pahlawan sempurna, semua karakter memiliki sisi kelam. Ending yang tragis dan sangat membekas. Informasi dasar film. Judul, The Chaser. Judul Korea, Chugyeokja. Tahun rilis, 2008. Sutradara, Na Hong Jin. Pemeran utama, Kim Yoon Seok sebagai Jung Ho. Ha Jung Woo sebagai Yang Min atau si pembunuh. Seo Yang Hye sebagai Mi Jin. Genre, thriller, kriminal, misteri. Durasi, sekitar 125 menit.